Teman sekalian, Allah turunkan ujian-ujian supaya membuat kita bersemangat untuk menunaikan ibadah sekaligus menguatkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian inilah yang diantaranya diturunkan lewat ayat Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214. Paling kanan sebelah bawah di mushaf, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Apa Anda duga mudah bisa masuk surga sementara Anda belum diuji seperti orang dulu yang dijamin masuk surga itu melewati ujian terlebih dahulu. Baik, apa di antara ujiannya? Nah, inilah yang saya maksudkan, 3 hal yang kemudian Allah turunkan. Masadhumul ba'sa. Pertama, ada ujian yang masih ringan, ba'sun, jamaknya ba'sa, ini masih ringan. Ya, orang Arab kalau melewati hal semacam ini mereka katakan la ba'sa. La ba'sa artinya bisa dilewati dengan mudah. Misal Anda mau keluar dari kantor, biasanya cuaca terang, tiba-tiba dikasih hujan yang gerimis, rintik-rintik, gerimis, masih kecil. Pakai payung pun tak berpengaruh banyak. Ya, Anda keluar misalnya dikatakan, nazil matar, ini hujan lagi turun nih, tapi cuma gerimis. Anda katakan la ba'sa, itu kecil. Nah, ketika Allah turunkan hujan itu sesungguhnya bukan sekedar ingin menghadirkan ya suasana alam yang berubah, tapi juga menjadi penanda bagi orang-orang beriman sejauh mana dia mau meningkatkan imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sedang turunkan ujian dan itu diberikan kepada Anda, itu artinya Allah sedang menaikkan kelas Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Indikator keimanan Anda ditingkatkan, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kalau lewat ujian yang pertama Anda artinya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada level yang kedua. Kedua disebut dengan dharra namanya. Darrun, ya, sudah mulai berdampak pada fisik. Ada sesuatu yang berdampak menyakiti fisik, orang Arab menyebut dengan darar. Ya, darar, sesuatu yang berdampak. Ya, Quran surah ke-21 misalnya Al-Anbiya ayat 83. Paling kiri sebelah atas, ketika Nabi Ayyub alaihi salam berdoa kepada Allah bahwa penyakitnya sudah mulai melukai fisiknya, dirinya, ya. Wa ayyuba idnala rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya bermohon kepadamu ya Rabb, penyakit ini telah melukai saya. Ya, beda rasanya, mengganggu saya untuk ibadah, menghambat saya. Dhurrun. Ya, jamaknya dharra. Tingkat kedua, ada ujian yang dinaikkan oleh Allah itu berdampak pada fisik. Tadi gerimis, ya, sekarang mulai deras. Sudah mulai mengena kepada fisik. Antum baju bisa basah, ya, basahnya pun bisa kuyup, tidak mudah di jalan, kadang-kadang licin bisa kepleset dan sebagainya. Itu dharra namanya. Berbahagialah Anda kalau Anda kemudian diberikan nilai ujian yang kedua, itu artinya level Anda ingin dinaikkan dari yang tadi kepada yang lebih tinggi lagi. Jika Anda mampu melewati yang pertama, hadir pada yang kedua, maka itu artinya iman Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala dinaikkan dari level yang sebelumnya. 3, wazulzilu. Zilzal, mulai menggoncang jiwa, menyebabkan kadang-kadang diri kita tidak seimbang, sulit menjalani aktivitas. Seperti Nabi Yunus dan Nun di ayat 87 sampai 88-nya di surah yang sama Al-Anbiya, ketika diberikan ujian yang tidak biasa, masuk ke perut ikan paus. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba, ya, wa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan kami buka kisah Dhannun, Nabi Yunus alaihi salam, diberikan ujian sampai menggoncang kepada jiwanya. Saya masuk di dalam ini, gelap rasanya, kanan kiri susah, mepet keadaannya. Apakah Allah akan menolong saya lantas beliau berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan levelnya dari yang menengah pada level yang luar biasa. Hujannya bukan sekedar deras, ada kilatnya, ya, ada halilintarnya, ada goncangannya, tidak mudah bagi kita, anginnya dan sebagainya. Pada level yang ketiga Anda masih berangkat ke masjid, itu tandanya iman Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditempatkan pada level yang luar biasa. Saya ingin ucapkan kepada Anda selamat. Alhamdulillah Allah turunkan keberkahan hujan pada siang ini, dan kita lihat nampaknya level yang kedua. Ingat, bukan keripik Maici aja yang punya level, kan? Masya Allah, level biasa, level pedas sekali gitu kan. Ujian juga punya level. Jadi kalau antum sekarang mendapati ini, kita semua alhamdulillah, ya Allahumma shayyiban nafi'a. Semoga Allah berikan manfaat pada hujan yang diturunkan, di antaranya mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan teman-teman, dari sekian hamba Allah yang punya kesempatan untuk ke masjid, diuji oleh Allah, Anda yang diberikan kesempatannya untuk bisa mendapati itu. Maka saran saya, syukuri nikmat ini,
dengan teruskan Anda menjaga nikmat berjamaah di masjid ini, maka rencanakan asarnya untuk ke masjid kembali. Jangan sampai terjadi hal yang terbalik, Allah yang angkat, antum yang turunkan. Allah sudah angkat antum ke masjid, levelnya tinggi. Level jamaah dengan sendirian, tinggi jamaah. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih tinggi nilainya dibandingkan sendirian, 27 derajat. Di antara yang berjamaah ini bisa Anda kerjakan di masjid, bisa di luar masjid. Di kantor ada yang jamaah, di musala ada yang jamaah, ya, tempat tertentu ada yang jamaah. Tapi ada yang ke masjid. Nah, berjamaah di masjid levelnya lebih tinggi lagi. Disebut oleh Al-Quran sebagai pemakmur. Quran surah ke-9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salat. Satu, disebut sebagai pemakmur. Yang kedua, kata Nabi, masjidnya saja di hadis Muslim disebutkan memiliki 25 keutamaan dibandingkan tempat biasa. Jadi kalau Anda mau ke masjid, itu baru masuk saja belum sholat, dia sudah mendapatkan 25 keutamaan. Jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun, tiga keempatnya 500 tahun sampai ke ujungnya. Maka silahkan, di antara sekian hamba yang hidup, Anda yang dipilih oleh Allah baru masuk dapat 25 kebaikan setiap jaraknya 500 tahun. Sikapi yang baik teman-teman, jangan baru masuk alhamdulillah 500 tahun balik lagi keluar. Tidak. Ada banyak kemuliaan di situ. Ya, doa yang Anda bacakan ada pahalanya. Kaki kanan masuk ada pahalanya. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, begitu Anda niatkan i'tikaf masuk, ya begitu masuk niatkan i'tikaf, duduknya ada pahalanya. Belum ibadah yang lainnya. Karena itu kalau zuhur Allah sudah angkat, maka mohon izin kalau saya memberikan kita sama-sama nasihat termasuk bagi diri saya. Maka asar jagalah itu. Jaga, niatkan untuk ke masjid lagi, pertahankan level itu. Kecuali kalau ada uzur syar'i yang memang diperkenankan dalam agama kita.